Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nila Septiani dengan NIM 06021182429007. Di sini saya akan menjelaskan kebudayaan kearifan lokal masyarakat di Kecamatan Banyuasin 3, yaitu kearifan lokal tradisi sedekah tolak bala. Sebelum itu, mari kita tonton cuplikan berikut. Bu Nopi, menurut Ibu, tradisi atau adat istiadat yang ada di Pakan-Bele ini apalah, Bu ya? Menurut saya banyak sih tradisi di sini, tapi salah satunya yang paling sering tuh ini sedekah tolak belek kan, untuk menghindari dari belek lah. Terima kasih, Bu. Dari cuplikan tadi, kita bisa tahu bahwa di antara banyaknya tradisi di Sumatera Selatan, ada satu tradisi sedekah yang ada di masyarakat Kecamatan Banyuasin 3, yang dikenal dengan tradisi sedekah tolak bala, yaitu tradisi yang dilakukan bertujuan untuk menolak bala dengan cara berdoa dan bersedekah. Sekarang kita akan bahas dulu tinjauan utama tentang sedekah. Sedekah memiliki berbagai bentuk dan keutamaan dengan pahala yang melimpah baik di dunia maupun di akhirat. Seperti tradisi menolak bala di Kecamatan Banyuasin 3. Sedekah dilakukan untuk menolak bala baik yang sudah terjadi maupun belum terjadi dengan cara sedekah. Nah, sekarang apa sih sedekah? Nah, sebelum itu mari kita saksikan cuplikan sedekah menurut mahasiswa UIN Raden Patah Palembang yang tinggal di Kecamatan Banyuasin 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiranto Pratama, mahasiswa dari Universitas UIN Raden Fatah Palembang. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu sedekah dari perspektif saya. Menurut saya, sedekah itu adalah perilaku memberi baik itu harta atau yang lain kepada orang yang membutuhkan. Nah, sedekah ini umumnya itu menggunakan harta atau uang. Akan tetapi, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah itu bukan hanya dalam bentuk uang, akan tetapi juga bisa dengan bentuk yang lain, seperti memberi pertolongan dengan tenaga. Misal kita bertemu dengan orang-orang di jalan yang lagi kesusahan, maka kita bisa bantu dengan tenaga. Dan juga sedekah itu juga bisa dengan senyuman, seperti kata hadis Rasulullah SAW, tabassamuka wajuhu akhika laka sodakoh. Senyummu kepada saudaramu adalah sodakoh. Nah, sedekah ini dalam Islam, dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 18, bahwasanya barang siapa yang bersedekah itu, maka hartanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Jadi jangan takut untuk kita bersedekah. Rezeki kita tidak akan berkurang, akan tetapi malah bertambah. Sekian, mungkin itu saja. Nah, dari cuplikan tadi kita tahu bahwa sedekah merupakan sesuatu pemberian atau yang kita berikan kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Dan sedekah tidak hanya berupa sebatas materi, tetapi juga berupa tenaga, jasa, dan sebagainya. Baik, kita lanjut ke pembahasan kapan sih sedekah tolak bala ini dilakukan. Mari kita tonton cuplikan video berikut. Bu Rita, menurut Ibu,
Kapan sih sedekah tolak bala itu dilaksanakan? Misalnya mimpi ketemu arwah, jadi menjauhkan nolak ke bala, jadi sedekah tolak bala. Terima kasih, Bu. Nah, dari cuplikan tadi kita tahu bahwa tradisi sedekah tolak bala di masyarakat Kecamatan Banyuasin 3 biasanya dilakukan dengan berbagai macam alasan, yaitu ketika seseorang bermimpi buruk, mendapatkan musibah, dan bermimpi didatangi oleh keluarga yang sudah meninggal. Mereka akan berdoa kepada Allah, bersedekah, melakukan sedekah tolak bala untuk menghindari musibah. Baik, selanjutnya kita akan membahas tata cara pelaksanaan sedekah tolak bala. Nah, untuk melakukan sedekah tolak bala, langkah pertama adalah persiapan, yaitu barang-barang dan alat-alat apa saja yang akan dipakai dalam pelaksanaan tradisi. Dan biasanya 1 hari sebelum dilaksanakan sedekah, bumbu-bumbu yang digunakan untuk memasak lauk pauk sudah dihaluskan agar menghemat waktu. Serta ada 1 masakan yang harus selalu ada dalam tradisi sedekah tolak bala, yaitu nasi gemuk, yang bahannya terdiri dari beras, air santan, dan telur ayam. Setelah semua persiapan, maka tahap selanjutnya yaitu proses jalannya tradisi sedekah tolak bala. Setelah semua masakan selesai, waktu asar telah tiba, maka selanjutnya memulai acara. Namun, sebelum dimulai, terlebih dahulu menyiapkan nasi gemuk tadi dengan jumlah ganjil dan air putih dengan jumlah ganjil juga diletakkan dalam 1 nampan, kemudian diletakkan di tengah-tengah tamu undangan. Jalannya acara dimulai terlebih dahulu mengirimkan Al-Fatihah kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga, dan sahabat. Kemudian Al-Fatihah kedua dihadiahkan untuk keluarga yang sudah meninggal. Yang terpenting, doa yang dipanjatkan dalam tradisi sedekah tolak bala adalah diawali dengan membaca doa selamat dan dilanjutkan dengan membaca doa tolak bala. Kemudian ucapan terima kasih dan ditutup dengan sajian makanan yang dihidangkan kepada para tamu undangan. Jadi, tradisi sedekah tolak bala ini layak untuk dilestarikan karena bisa sebagai sarana dakwah. Dan dalam tradisi sedekah tolak bala ini, hal yang paling menonjol diantaranya tolong menolong yang merupakan suatu tradisi yang sudah mengental pada masyarakat Kecamatan Banyuasin 3. Selain itu, berdoa bersama agar selalu berdoa meminta permohonan dan perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mara bahaya baik yang belum terjadi maupun yang sudah terjadi. Nah, selesai penjelasan dari saya mengenai kearifan lokal tradisi sedekah tolak bala dari Kecamatan Banyuasin 3. Semoga bermanfaat. Dah.